Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mawaidh fil Ahadits Al-Qudsiyah, yaitu kumpulan hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sekarang kita masuk kepada mau'idhah yang ke-28. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhan nas kaifa raghibtum fi dunyan faniyatin zailatin wa hayatin munqati'atin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kaifa raghibtum fi dunyan faniyatin zailatin. Bagaimana mungkin engkau tergila-gila cinta terhadap dunia yang fana, dunia yang zailah, yang sementara, yang akan hancur. Wahayatin munqati'atin, bagaimana kau tergila-gila terhadap kehidupan yang akan terputus. Wa inna lit-ta'i'inal jinan yadkhuluna min abwabiha ats-tsamaniyah. Fa inna lit-ta'i'ina al-jinana, sesungguhnya bagi orang-orang yang tunduk, yang patuh, yang taat, al-jinana, disediakan surga-surga. Yadkhuluna min abwabiha ats-tsamaniyati, yang mana mereka orang-orang taat akan masuk melalui pintu-pintu surga yang 8. Fi kulli jannatin sab'una alfa rawdatin, dalam setiap surga terdapat 70.000 taman. Fi kulli jannatin, di setiap surga itu, sab'una alfa rawdatin, ada 70.000 taman. Fi kulli rawdatin sab'una alfa qasrin minal yaquti, dalam setiap taman terdapat 70.000 istana, al-qasr. Setiap taman ada sab'una alfa qasrin minal yaqut, ada 70.000 istana yang terbuat dari yakut, dari permata. Fi kulli qasrin sab'una alfa darin minaz zumurrud. Fi kulli qasrin sab'una alfa darin minaz zumurrud. Di dalam setiap istana terdapat 70.000 gedung. Di setiap istana terdapat 70.000 gedung. Minaz zumurrud, itu yang terbuat dari jamrud. Fi kulli darin sab'una alfa baitin minadz dhahabil ahmari. Di setiap gedung, dalam setiap gedung terdapat 70.000 rumah yang terbuat dari emas merah. Minadz dhahab al-ahmar. Fi kulli baitin sab'una alfa maqsuratin minal fiddatil bayda. Di dalam setiap rumah terdapat 70.000 bilik kamar yang terbuat dari perak putih. Minal fiddah al-bayda. Fi kulli maqsuratin sab'una alfa ma'idatin minal gubari. Dalam setiap bilik terdapat 70.000 meja makan, hidangan, 70.000 meja makan yang berwarna debu. Ala kulli ma'idatin sab'una alfa sahfatin mina jawahiri. Di atas setiap meja makan tersebut terdapat 70.000 piring
Ala kulli ma'idatin, di setiap meja makan, sab'una alfa sahfatin, ada 70.000 piring, mina jawahiri, dari jawahir, dari permata-permata. Fi kulli sahfatin sab'una alfa launin minat ta'ami, di setiap wadahan piring-piring itu ada 70.000 macam makanan. 70.000 warna makanan, macam-macam makanan. Haula kulli maksuratin sab'una alfa saririn minad dhahabil ahmari, di sekeliling setiap bilik terdapat 70.000 tempat tidur. Sarir minad dhahabil ahmar, yang terbuat dari emas merah. Ala kulli saririn sab'una alfa firasin minal hariri wal istabraki wad dibaj, di atas tempat-tempat tidur itu, di atas sarir itu terhampar sab'una alfa firasin minal harir wal istabrak wad dibaj, terhampar 70.000 permadani, sutra harir, sutra istabrak, dan sutra dibaj. Haula kulli saririn sab'una alfa nahrin min ma'il hayati wal labani wal azali wal khamri, di sekeliling sarir, di sekeliling tempat-tempat tidur itu ada 70.000 sungai-sungai, dari sungai kehidupan, susu, sungai susu, sungai madu, sungai arak, sungai khamr. Fi wasati kulli nahrin sab'una alfa launin minas thimar, di tengah-tengah setiap sungai itu ada 70.000 macam buah-buahan. Fi kulli baitin sab'una alfa khaymatin minal urjuwan, di setiap rumah ada 70 kemah yang terbuat dari pohon urjuwan. Ala kulli firashin hawra'u minal huril 'ain, di atas tiap-tiap permadani itu duduk bidadari-bidadari yang cantik dan molek, minal huril 'ain, dari bidadari-bidadari surga. Baina yadaiha sab'una alfa wasifatin ka'annahunna baydum maknun, di hadapan mereka ada 70.000, di hadapan para bidadari itu, setiap bidadari ada 70.000 pelayan, ka'annahunna baydum maknun, pelayan-pelayan yang masih muda, putih dan bersih laksana telur yang tersimpan. Ala ra'si kulli qasrin sab'una alfa kubbatin, di atas tiap-tiap bilik, ala ra'si kulli qasrin, di atas tiap-tiap istana, sab'una alfa kubbatin, ada 70.000 kubbah, setiap istana mempunyai 70.000 kubbah. Fi kulli kubbatin sab'una alfa hadiyatin minar rahman, di setiap kubbah ada 70.000 macam hadiah dari Allah yang Maha Rahman. Ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, surga yang gambarannya tidak bisa digambarkan akhirnya. Ma la ainun ra'at, kenikmatan yang mata tidak pernah melihat kenikmatan seperti itu. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang mana pendengaran tidak pernah mendengar kenikmatan seperti itu. Wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang mana hayalan dan hati tidak pernah terbersit, bisa membersit, bisa memikirkan kenikmatan seperti itu. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun
wa hurun 'ain ka'amtsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan, walahmi thairim mimma yashtahun, dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, wa hurun 'ain, laksana mutiara yang tersimpan baik, ka'amtsalil lu'lu'il maknun, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, jazaa'an bima kanu ya'malun. La yamutuna fiha wa la yahramun. Mereka ahli surga tidak mati di dalamnya dan tidak akan pernah menua menjadi renta. Wa la yahzanun wa la yasumun. Mereka tidak pernah bersedih, tidak akan pernah bersedih. Tidak puasa. Wala yuzallun, tidak salat. Wala yumradun, tidak dikasih sakit. Wala yabulun, tidak ngompoh, tidak mengeluarkan kotoran. Wala yataghawwatun, tidak buang air besar. Wa ma hum minha bimukhrajin, tidaklah sekali-kali mereka dikeluarkan darinya. Faman talabaha wa dzakara karomati, siapa yang berharap mencarinya, mencari surga ini, wa dzakara karomati, dan mengingat keagunganku, kata Allah, wa jiwari wa nikmati, mencari kedekatan dan nikmatku, kedekatan denganku, wal yataqarrab ilayya bisidqi, maka silahkan mendekatlah kepadaku dengan jujur, wal istihanati bid dunya, dan menganggap remeh dunia, wal qanaati bil qalil, dan merasa cukup qanaah dengan pemberianku yang sedikit. Ini hadis yang atau mau'idhah yang ke-28. 28 ini banyak menggambarkan tentang bagaimana surga. Bagaimana surga, yang poinnya surga, tentang gambaran-gambaran surga itu poinnya ditutup oleh sabda Kangjeng Rasul sendiri. Rasul menyabdakan, atau dalam hadis ini sendiri bahkan dikatakan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu satu kenikmatan yang gak mungkin kita bisa menghayalkannya. Karena kenikmatan di mana mata ini tidak pernah melihat kenikmatan seperti itu. Pendengaran tidak pernah melihat kenikmatan seperti itu, tidak pernah mendengar kenikmatan seperti itu. Bahkan hayalan, bahkan pikiran tidak bisa nyampe kepada menghayalkan kenikmatan surga yang sesungguhnya. Banyak gambaran-gambaran tentang surga yang diceritakan di dalam hadis-hadis, yang akhir-akhirnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dikatakan di antaranya di dalam hadis, inna fi jannati syajaratan yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha iqra'u in syi'tum wa dhillim mamdud. Sesungguhnya di surga ada pohon yang naungannya, pohon bayangannya itu, pohon keteduhan di bawahnya itu panjang banget, yang kalau berjalan dari ujung ke ujung tidak cukup 100 tahun perjalanan. Kalau engkau mau bacalah Al-Quran, wa dhillim mamdud, di surga itu ada dhillim mamdud, ada keteduhan yang panjang. Wa fi jannati ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, kata sabda Kangjeng Rasul. Sesungguhnya di dalam surga ada kenikmatan yang mana mata ini tidak pernah melihat kenikmatan seperti itu. Ada kenikmatan yang mana telinga ini tidak pernah mendengar kenikmatan seperti itu. Ada kenikmatan yang bahkan hati ini tidak pernah terbersit memikirkan ada kenikmatan seperti itu. Iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum
min qurrati a'yun. Kalau mau silahkan baca Al-Quran yang mengatakan jiwa pun tidak pernah mengetahui apa yang diperuntukkan, yang disamarkan oleh Allah bagi mereka tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Wala maudhi'u sautin fiya jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Iqra'u in syi'tum faman juhjiha 'anin nar wa udkhila jannata faqad faz. Bahkan tempat untuk menyimpan cambuk di surga lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau kamu mau silahkan baca ayat faman juhjiha 'anin nar wa udkhila jannata faqad faz. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna fiya jannati aswaqan la syira'a fiha wala bai' yazdami'una fiha hilaqan hilaqa yatadzakaruna kaifa kanatid dunya wa kaifa kanat ibadatur rabb wa kaifa kana fuqara'u ahli dunya wa aghniya'uha wa kaifa kana al-maut wa kaifa sirna ba'da tulil bila ila jannah. Rasul bersabda, sesungguhnya di surga banyak sekali pasar, mall yang tidak ada jual beli di situ. Ahli-ahli surga ngumpul di situ, ngobrol, ya, ngeriung, mereka ngalobrol, berbicara tentang bagaimana dunia dulu. Oh, dunia adalah cerita. Berbicara tentang bagaimana dulu ibadah kepada Allah. Berbicara bagaimana dulu orang-orang fakir di dunia. Berbicara bagaimana orang-orang kaya di dunia. Berbicara bagaimana kematian. Berbicara bagaimana kita, kata ahli surga, sampai ke surga ini. Allah. Ngalobrol. Di pasar-pasar, di kafe lah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal, beliau bersabda, walladzi anzalal kitaba ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inna ahla jannati la yazdaduna jamalan wa husna kama yazdaduna fid dunya harama. Demi Allah yang telah menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ahli surga, orang-orang yang masuk surga, mereka semakin tambah ganteng, semakin tambah cantik, semakin tambah indah, sebagaimana kalian di dunia semakin tambah tua, semakin tambah renta. Di surga semakin tambah ganteng, semakin tambah gagah. Dikatakan, qal, Rasul bersabda, idza udhila ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an nar nada munadin ya ahlal jannah inna lakum indallahi mau'idan yuridu ayyun jijakumuhu. Wah, ketika ahli surga dimasukkan ke surga, ketika ahli neraka dimasukkan ke neraka, maka ada yang menyeru, hei ahli surga, sesungguhnya bagi kalian masih ada janji Allah yang akan Allah tepati buat kalian. Fayaquluna, kemudian ahli-ahli surga ngomong, ma huwa, apa itu? Alam yuskil mawazinana wa yubayyid wujuhana wa adkhalana jannah wa akhrajana minan nar. Apa itu? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kami sampai bisa masuk surga? Allah telah memutihkan wajah kami. Allah telah memasukkan kami ke surga. Allah telah mengeluarkan kami dari neraka. Qal, maka berkatalah munadzin itu. Qala, maka berceritalah Rasul. Fayukshaful hijabu fayanzuruna ilaihi. Ternyata hijab dibuka dari mereka sehingga mereka melihat Allah. Fawalladzi nafsi biyadihi ma a'tahum syai'an huwa ahabbu ilaihim minan nadhari ilaihi. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kata Rasul,
Tidaklah Allah memberikan sesuatu yang lebih dicintai oleh mereka daripada melihat Allah. Gambaran-gambaran surga dan kenikmatan surga itu bahkan sekali lagi sangat dahsyat indahnya, tidak terbayang. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi ahad wala qalbi bashar. Siapa yang menginginkan kemuliaan ini tentu harus ada kesungguh-sungguhan, harus ada bayaran yang harus dibayarkan. Pernah Sayyidina Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, annahu arada ayyadhulal hammam, beliau pengen masuk ke kamar mandi umum, WC umum. Pamana'ahu sahibul hammam, ternyata dilarang oleh pemilik atau penjaga WC-nya. Wa qala la tadkhulu illa bil ujrah, mohon maaf, engkau tidak bisa masuk WC sini, pemandian umum di sini, kecuali harus bayar. Fabaka Ibrahim bin Adham kemudian nangis. Wa qala, dan berkata, Allahumma la yu'dhanu li an adkhula baitas syayatin majjanan. Fa kaifa li bidukhuli baitin nabiyyin was-siddiqin majjanan. Gusti, masuk WC saja harus bayar. Gusti, masuk rumah setan aja harus bayar, tidak gratis. Bagaimana aku bisa masuk surgamu? Rumahnya para nabi, rumahnya para siddiqin, masa gratis? Sehingga kata para ulama, siapa yang pengen mendapatkan kemuliaan itu, surga dan segala isinya itu, dia harus mendawamkan 5 perkara sebagaimana dalam kitab Tanbihul Ghafilin. 1, dia harus mencegah dirinya dari melakukan maksiat. Ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi, mencegah diri dari melakukan maksiat. Allah berfirman, wa nahan nafsa 'anil hawa, melarang diri ini untuk melakukan hawa nafsu. Fa inna jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Yang kedua, harus rela dengan pemberian yang sedikit dari dunia ini. Ayyarla bi yasiri minad dunya, karena diriwayatkan di dalam khabar, di dalam hadis, anna samana jannati tarkud dunya, sungguhnya bayaran untuk masuk surga itu adalah dengan berpaling dari dunia, tidak kededemes ku dunya. Yang ketiga adalah ayyakuna harisan ala ta'at, fayata'allaqu bi kulli ta'ah, fala'alla tilka ta'ah takunu sababan lil maghfirah wa wujubi jannah. Selalu pengen melakukan ketaatan, ada keinginan yang besar untuk melakukan ketaatan, sehingga hatinya selalu selalu ta'alluq, bergantung kepada ketaatan. Mungkin saja ketaatan itu menjadi sabab untuk diampuni dosa dan sabab diwajibkannya masuk surga oleh Allah. Allah berfirman, wa tilka jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Tuh surga yang diwariskan bagi kalian karena kalian beramal, melakukan ketaatan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang keempat adalah ayyuhibbas salihin wa ahlal khair wa yukhalitahum wa yujalisahum. Fa inna wahidan minhum idza ghufira lahu yashfa'u li ashabihi wa ihwanihi. Berusaha selalu mencintai orang-orang saleh, mencintai ahli-ahli kebaikan, bergaul dengan mereka, duduk bareng dengan mereka, karena mungkin salah seorang di antara mereka ketika diampuni oleh Allah menjadi kekasih Allah karena orang-orang soleh, nanti di akhirat mereka memberikan syafaat untuk sahabatnya, memberikan syafaat untuk teman-temannya. Kalau kita jadi temannya, kita insya Allah kasih syafaat. Rasul bersabda, akthiru al-ikhwana fa inna likulli akhin syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah saudara, perbanyaklah teman, karena setiap saudara, setiap teman nanti punya hak syafaat di hari kiamat, ya, kalau dia saleh di sisi Allah.
Yang kelima adalah memperbanyak doa, ayyuksira ad-du'a wa yas'alallaha ta'ala ayyarzuqahul jannah wa yaj'ala khatimatahu ila khairin. Memperbanyak doa dan selalu meminta kepada Allah Ta'ala, pengen dikasih rezeki surga dan menjadikan akhir dari kehidupan ini adalah kebaikan. Dalam hadis dikatakan, Rasul bersabda, man yas'al Allah Ta'ala al-jannah thalasa marrat qalat ya jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Wa man istajara minan nar thalasa marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Rasul bersabda, siapa yang selalu meminta kepada Allah surga sehari 3 kali, selalu minta surga, minimal sehari 3 kali. Surga ngomong, kata surga, ya Allah masukkan dia ke surga. Siapa yang selalu meminta perlindungan kepada Allah dari masuk neraka, maka neraka ngomong kalau 3 kali sehari. Neraka ngomong, ya Allah ajirhu minan nar. Ya Allah jauhkan dia dari neraka, kata neraka. Maka kita meminta kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita dari neraka, memasukkan kita ke dalam surga. Surga yang kenikmatannya abadi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.